Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1116 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebagian orang yang bertanya-tanya tentang perang yang dibahas oleh Vegapunk dalam siarannya. Seperti yang kita tahu, dalam siaran tersebut, sang ilmuwan itu berkata bahwa perang yang terjadi dalam abad kekosongan masih belum berakhir hingga saat ini. Hal itu pun membuat sebagian orang bingung, karena bagaimana mungkin perang yang berlangsung lebih dari 800 tahun yang lalu masih akan dilanjutkan. Mereka juga bertanya, jika memang perang tersebut masih akan berlanjut, di mana lokasi pertempurannya nanti. Ketika dia meneruskan pembahasannya dalam siaran yang tersebar ke seluruh dunia itu, cerita akan menampilkan Im Sama yang sedang berada di ruangan bunga. Di sana, Im Sama tampak berjalan menuju ke sebuah foto wanita misterius yang sebagiannya terhalang oleh bayangan. Wanita dalam foto itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Vivi. Melihat kemiripan sang wanita itu dengan Vivi, maka tentu kita bisa menebak bahwa itu adalah foto dari Nefertari Lily. Setelah itu, cerita beralih ke kerajaan Alabasta, di mana terlihat ada Igaram dan Karu yang menangisi poster pengumuman menghilangnya Vivi. Menghilangnya Vivi memang wajar membuat mereka sedih, apalagi di tengah keadaan seperti ini. Untung saja kita sebagai pembaca sudah tahu bahwa Vivi dalam keadaan yang baik-baik saja di tempat Morgans, tapi pihak kerajaan Alabasta memang belum mengetahui informasi mengenai keberadaan putri mereka itu. Diperlihatkan juga Pel dan Caka yang sedang berdiri di samping makam Raja Cobra. Suasana di negeri padang pasir tersebut memang sedang suram. Kembali berfokus ke siaran Vegapunk, dia berbicara mengenai Mother Flame. Vegapunk mengungkap bahwa dia menyadari sebagian kecil dari Mother Flame menghilang karena telah dicuri oleh seseorang. Sebagian kecil dari Mother Flame itulah yang digunakan oleh pihak tertentu sebagai bahan bakar salah satu senjata kuno untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Vegapunk pun meminta maaf karena hasil penemuannya itu justru dipakai oleh oknum tertentu untuk menghidupkan kembali senjata kuno. Perkataan dari Vegapunk ini mengonfirmasi hal penting yang disalahpahami oleh banyak penggemar beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, tentu kita mengira bahwa pemerintah dunia menghancurkan kerajaan Lulusia menggunakan Mother Flame karena narasi yang ada pada saat itu seolah-olah memang begitu. Namun rupanya Mother Flame hanya berfungsi sebagai bahan bakar untuk senjata kuno, dan senjata kuno itulah yang dipakai untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Jadi, selama ini pemerintah dunia memiliki satu senjata kuno yang mereka simpan. Senjata kuno itu tentu adalah Uranus. Dengan begitu, sekarang setiap lokasi dari senjata kuno telah semakin jelas. Pluton yang merupakan kapal perang tersimpan di bawah Wano Kuni. Senjata itu hanya bisa diambil jika perbatasan Wano Kuni telah dibuka nanti. Poseidon yang merupakan putri duyung raksasa bernama Shirahoshi tinggal di pulau manusia Ika. Dan terakhir, ada Uranus yang disimpan di Marijois. Walau seperti apa bentuk dari Uranus masih misteri, tapi melihat serangan terhadap kerajaan Lulusia beberapa waktu lalu, jelas bahwa senjata kuno yang satu itu beroperasi lewat udara. Walau Vegapunk tahu sebagian dari Mother Flame dicuri dan dipakai untuk mengaktifkan senjata kuno, tapi dalam siarannya dia mengaku belum mengetahui siapa yang menggunakan senjata tersebut. Yang jelas, penggunaan dari senjata itu membuat ketinggian air laut naik 1 meter, sehingga potensi banjir besar bagi dunia muncul kembali. Bila satu kali penggunaan dari senjata kuno membuat permukaan air laut naik setinggi 1 meter, maka dalam abad kekosongan berarti senjata kuno telah digunakan sekitar 200 kali, karena permukaan air laut naik 200 meter pada masa itu. Tak bisa dibayangkan ada berapa banyak kehancuran dan kematian yang diakibatkan oleh penggunaan senjata kuno dalam perang besar pada abad tersebut. Ketika Vegapunk membahas soal kerajaan Lulusia yang hancur akibat senjata kuno, diperlihatkan reaksi dari gadis asal Lulusia bernama Moda, dan dia bersama dengan Vice Admiral Komi. Kemudian, di kerajaan Prodence, Raja Elizabelo II meminta penasehatnya untuk segera memeriksa kerajaan Lulusia karena tidak ada kabar mengenai menghilangnya kerajaan tersebut.
Berpindah ke New Marineford, di sana kita bisa melihat reaksi dari beberapa marinir ternama seperti mantan Fleet Admiral Sengoku dan Vice Admiral Suru. Selain itu, ada pula Fleet Admiral Akainu yang tampak sedang membakar cerutu. Akainu berkata bahwa rupanya Vegapunk benar-benar akan mengatakan semuanya. Cerita kemudian beralih ke Pulau Egghead dan memperlihatkan tempat Stussy. Dia meminta izin kepada Edison untuk melepaskan Kaku karena dia melihat para agen Cyberpol berjatuhan ke tengah pulau tanpa ada cara untuk melarikan diri. Setelah itu, York diperlihatkan. Dia terkejut karena Vegapunk tahu sebagian kecil dari Mother Flame telah dicuri. Padahal, York tidak menyinkronkan aktivitas rahasianya ke Punk Record. Tak lama kemudian, York pun menarik kesimpulan mengenai lokasi di mana Heishin Dendenmushi disimpan. Dia segera menghubungi Gorosei dan berkata bahwa Dendenmushi yang menjadi sumber siaran itu dilindungi oleh robot kuno. Informasi dari York ini pasti akan membuat Gorosei mengincar robot kuno dan kita pun akan segera melihat aksi dari sang robot misterius itu. Pertarungan antara Gorosei melawan robot kuno akan menjadi pertarungan yang sangat epik. Kembali ke siaran Vegapunk, dia berbicara mengenai rencana Joy Boy yang ingin mewariskan 3 senjata kuno kepada generasi baru. Rencana itulah yang membuat Vegapunk tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat dalam konflik abad kekosongan. Sebab dia belum bisa mengerti alasan Joy Boy ingin mewariskan senjata mengerikan itu. Namun, sang ilmuwan itu yakin hal tersebut akan menjadi jelas suatu saat nanti. Sekali lagi, Vegapunk juga mengingatkan bahwa pada saat itu, dunia akan beresiko terkena banjir besar lagi. Itulah inti dari pesan Vegapunk mengenai dunia yang berpotensi tenggelam ke dalam lautan. Ketika dia berbicara mengenai Joy Boy yang mewariskan senjata kuno, reaksi dari Shirahoshi dan para manusia ikan diperlihatkan. Seperti yang kita tahu, dalam sejarah, manusia ikan memiliki hubungan dengan Joy Boy. Vegapunk pun melanjutkan siarannya dengan berkata bahwa masih ada banyak misteri tentang abad kekosongan. Seperti yang pernah Vegapunk katakan sebelumnya, banyak yang tidak dia ketahui. Tapi ada satu kelompok yang telah mengetahui semuanya. Dengan lantang, Vegapunk menyebut kelompok itu adalah bajak laut Roger. Vegapunk berkata kelompok bajak laut Roger telah mempelajari kebenaran mengenai bagian dari sejarah itu. Namun, entah mengapa mereka malah menghilang tanpa memberitahu apapun kepada dunia. Vegapunk juga heran mengapa mereka tidak bertindak. Pada bagian akhir chapter, bar Shaki pun disorot. Di sana, Shaki mengalahkan beberapa bajak laut saat berbicara dengan Rayleigh. Rayleigh tampak tengah mabuk-mabukan ketika sedang mendengar siaran Vegapunk. Sang wakil kapten dari Raja Bajak Laut itu berkata dia hanyalah seorang pria tua sekarang ini. Menurut Rayleigh, pria tua lain seperti Vegapunk pun tidak seharusnya untuk merusak semangat dari generasi muda. Rayleigh yang sedang mabuk itu pun berbicara sendiri dengan berkata bahwa sekarang kesenangan adalah milik para generasi muda. Sebagai penutup chapter, editor menulis dia yang mengetahui kebenaran hanya tertawa. Vegapunk memang bingung soal sikap bajak laut Roger. Namun mereka tentu punya alasan tersendiri di balik apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Vegapunk memang tahu sebagian dari kebenaran sejarah, tapi Roger yang sudah mencapai Laftel tahu semuanya. Ada bagian-bagian penting yang diketahui oleh Roger yang tidak Vegapunk ketahui. Bagian itulah yang membuat dulu Roger hanya tertawa di hadapan harta legendaris One Piece. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1116. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.